Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, serta salawat kita panjatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Hirnawati, NIM 202020 3874230037, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, saya akan membacakan sedikit tentang pemahaman makna Al-Quran. Aslam Abi Imran Al-Tajibi RA bercerita, saat kami berada di kota Romawi, barisan besar pasukan Romawi ke arah kami. Untuk Islam juga keluar menghadapi mereka dalam jumlah yang sepadan atau lebih banyak dari mereka. Pasukan Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Namun seluruh pasukan dalam tanggung jawab Fadlalah bin Ubaid. Tiba-tiba ada seorang tentara muslim yang menyeruak ke barisan pasukan Romawi. Semua orang pun berteriak, "Subhanallah." Dia menjatuhkan dirinya kepada kematian. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari RA berorasi dengan berdiri, "Saudara-saudara, kalian baru saja memalingkan makna sebenarnya dari ayat tadi. Padahal ayat tersebut turun berkenaan dengan kami, golongan Ansar. Tatkala Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya, kami saling berbisik satu sama lain seraya memandang kepada Rasulullah SAW. Sungguh harta benda kami telah habis, sementara Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya. Andai kami menahan harta kami, tentu ia tidak habis." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi SAW untuk menolak apa yang kami katakan. "Berikanlah nafkah di jalan Allah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan." Kerusakan dalam ayat ini berarti menahan harta dan pemanfaatannya serta keengganan kami untuk berperang. Tak lama kemudian, Abu Ayyub gugur di medan perang. Ia dimakamkan di wilayah Romawi. Imam Al-Turmudzi 2005 angka Romawi 454 nomor 2983. A. Bentuk pemahaman makna Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia diturunkan sebagai petunjuk yang bisa dipahami oleh manusia. Al-Quran berangkat dari bahasa Tuhan menuju bahasa manusia. Bentuk bahasa manusia yang dipilih Al-Quran adalah bacaan penuh makna yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Cara memahami makna Al-Quran sama dengan cara yang digunakan untuk memahami sebuah teks atau tulisan. Dalam hal ini, tulisan terdiri dari beberapa kalimat. Setiap terbentuk dalam beberapa kata, dan setiap kata mengandung satu atau beberapa huruf. Kalimat, kata, dan huruf ini mengandung makna dan tujuan. Jika penjelasan makna mengungkapkan makna berdasarkan pada susunan yang tampak atau dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabat, maka penelusuran makna lebih dari memandang
pada huruf, kata, atau kalimat yang mengandung banyak pengertian atau maksud. Terjemah bermaksud makna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Penterjemah harus memahami bahasa Arab di Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa yang menjadi terjemahannya. Penerjemah juga mengerti gaya bahasa dan karakteristik bahasa Arab dan bahasa terjemahnya. Bentuk terjemahan harus benar sehingga ia bisa menggantikan tempatnya bahasa yang asli. Hasil terjemahan harus memenuhi semua maksud makna dari bahasa asli secara sempurna. B. Perkembangan penjelasan makna ayat Al-Quran. Terkait dengan penjelasan makna ayat Al-Quran, pemahaman makna Al-Quran semakin diperkaya dengan penjelasan dari ragam ilmu pengetahuan dan filsafat. Perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang dirintis umat Islam mencapai tingkat keemasan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan muslim berangkat dari Al-Quran dan berakhir dengan Al-Quran pula. Artinya, rahasia ayat Al-Quran dijadikan pijakan awal dalam penelitian para ilmuwan. Tidak sedikit para ilmuwan yang terlebih dahulu menghafal Al-Quran. C. Metode-metode penjelasan makna ayat Al-Quran. Secara garis besar, penjelasan makna ayat Al-Quran terbagi dua macam, yaitu metode kutipan dan metode penalaran. Al-Farmawi 1977 ayat 23 membagi metode penjelasan makna Al-Quran menjadi 4 macam. Pertama, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan global. Kedua, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan urutan surat dalam buku Al-Quran. Ketiga, menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan cara membandingkan masing-masing pendapat para ulama. Keempat, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.